Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prialdi Saputra. Saya dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan UAS materi Al-Islam Kemuhammadiyahan. Soal nomor 1. Jelaskan apa itu hukum sunnatullah atau kausalitas. Berikan contohnya. Hukum sunnatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termasuk di dalam Al-Quran, dan hukum alam yang berjalan tetap dan otomatis. Dalam buku Ensiklopedia Islam, sunnatullah diartikan sebagai jalan, perilaku, watak, peraturan, atau hukum dan hadis. Sunnatullah merupakan ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku di alam semesta. Ada 3 sifat utama sunnatullah, yakni pasti, tetap, dan objektif. Salah satu contoh dari sunnatullah seperti manusia yang memang sudah terlahir sebagai laki-laki, tidak mungkin ia akan merubah menjadi perempuan. Hal ini sudah pasti, meski seseorang tersebut mengaku berganti kelamin sekalipun dengan jalan operasi. Namun, hakikatnya ia tetap laki-laki dan sebaliknya. Soal nomor 2. Jelaskan tentang paradigma ilmu bebas nilai atau value free dan berikan contohnya. Sering disebut dengan value free yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Contoh untuk hal ini adalah teknologi air conditioner yang ternyata berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon semakin melebar. Tetapi ilmu pembuatan alat pendingin ruangan ini semata untuk pengembangan teknologi dengan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Soal nomor 3. Jelaskan tentang interkoneksitas dalam memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Berikan contohnya. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam 2 jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam. Alam adalah ayat Allah yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk interkoneksitas antara ayat kauniyah dengan ayat qauliyah berdasarkan firman Allah sebagai berikut, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Maha suci Engkau." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Berdasarkan ayat di atas, dalam pandangan seorang muslim, ayat qauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi kebenaran ayat kauniyah. Misalnya, surat An-Nur ayat 43 mengisyaratkan terjadinya hujan. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya. Surat Al-Ankabut ayat 20 mengisyaratkan adanya evolusi pada penciptaan makhluk di bumi. Surat Az-Zumar ayat 5 dan surat An-Naml ayat 28 mengisyaratkan adanya rotasi bumi dan bulatnya bumi. Sebaliknya, ayat kauniyah akan menjadi bukti bagi kebenaran ayat qauliyah. Soal nomor 4. Jelaskan tentang paradigma ilmu tidak bebas nilai atau value bound. Berikan contohnya. Ilmu yang tidak bebas nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial,
religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filsuf yang mengerti teori value bound, yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu sekalipun ilmu alam tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing. Pengetahuan yang pertama berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris, analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Dari ilmu ini pula disusun teori-teori ilmiah agar dapat diturunkan pengetahuan-pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Pengetahuan-pengetahuan teknis ini menghasilkan teknologi sebagai upaya manusia untuk mengelola dunia atau alamnya. Pengetahuan kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama karena tidak menyelidiki sesuatu atau tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi. Sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Yang ketiga, teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan di sini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia. Ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan, dan sebagainya. Soal nomor 5. Jelaskan tentang kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Berikan contohnya. Hubungan antara ayat-ayat kauliyah dan kauniyah adalah sangat erat sekali. Keterkaitannya terletak pada ayat-ayat kauniyah yang menjadi isyarat kebenaran pada ayat-ayat kauliyah. Dapat dikatakan ayat-ayat kauniyah merupakan pembuktian atas kebenaran yang ada di dalam Al-Quran atau ayat-ayat kauliyah. Adanya keterkaitan itu menunjukkan bahwasannya Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Dalam hal ini dapat dilihat suatu contoh seperti proses perkembangan manusia yang ada di dalam kandungan atau dalam rahim yang merupakan kebesaran Allah ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya melalui 2 jalur, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam. Jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan tersebut sering disebutkan dalam ayat-ayat kauniyah, tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan hal-hal di atas. Jumlah ini tidak termasuk ayat-ayat yang menyinggungnya secara tersirat. Soal nomor 6. Jelaskan tentang sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam, serta berikan contohnya. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dari berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembang amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Sebagai contoh, ada lebih dari 800 ayat Al-Quran yang mementingkan proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan berharap terjadi berbagai gejala alam untuk ditafakari dan menjadi bahan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 7. Bagaimana mengintegrasikan etika Islam, rasa tanggung jawab di hadapan Allah, amanah ilmiah, tawadhu, dan menyebarkan ilmu dalam pengembangan dan penerapan iptek? Jelaskan
Akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian dan tidak ada derajat yang ketinggian yang melebihi para pewaris pangkat itu. Amanat ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Tawadu. Salah satu moralitas yang harus dimiliki oleh ilmuwan ialah tawadu. Orang yang benar berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan ujub, mengagumi diri sendiri karena dia yakin bahwa ilmu itu adalah laksana lautan yang tidak bertepi, yang tidak ada seorang pun yang akan berhasil mencapai pantainya. Izah. Perasaan mulia yang merupakan fadilah paling spesifik bagi kaum muslimin secara umum. Izah di sini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau orang yang berbangga dengan kekayaan, keturunan, kekuatan, atau kebanggaan-kebanggaan lain yang bersifat duniawi. Mengutamakan dan menerapkan ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu. Salah satu moralitas bahwa keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Kehancuran kebanyakan manusia adalah karena mereka berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu itu atau mengamalkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ketahui. Seperti dokter yang mengetahui bahayanya suatu makanan atau minuman bagi dirinya, tetapi tetap juga dia menikmatinya karena mengikuti hawa nafsu atau tradisi. Menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan atau ulama. Mereka berkewajiban agar ilmu tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu yang disembunyikan tidak mendatangkan kebaikan, sama halnya dengan harta yang ditimbun. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.